Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas materi kuliah, mata kuliah di Kalkulus 2. Kalkulus 2 ini, nanti kita akan bahas tentang bagaimana aturan-aturan dari integral, atau istilahnya kita fokus dengan kalkulus integral. Oke, pada materi atau mata kuliah Kalkulus 2 ini, kita akan gunakan buku yang sebagai referensi. Yang pertama adalah Dale Verberg atau Edwin Purcell dan Steve Ridcombe tahun 2007, yakni Julia Calculus edisi ke-9, edition Wiley, atau buku James Stewart, Calculus, yang ada di pasaran kan banyak yang Purcell itu ya. Nanti kalian bisa cari di internet banyak sekali. Oke. Outline pada mata kuliah ini sebenarnya ada dua bagian yang terpenting. Dua bagian itu yakni teknik integrasi dan penggunaan integral. Pada kesempatan kali ini, untuk daring kali ini, kita akan fokus ke teknik integrasi. Nanti ada berbagai macam cara bentuk integrasi. Oke. Yakni tentang substitusi yang merasionalkan, integrasi parsial, kemudian integrasi fungsi rasional. Nanti berbagai macam. Tapi sebelum itu kita lakukan, maka kita akan pelajari dulu aturan integrasi dasar yang menjadi dasar kita dalam memahami materi-materi yang selanjutnya. Oke. Yang pertama, aturan integrasi dasar ada konstanta dan pangkat. Begini, ketika ada integral K du, K ini konstanta terhadap du. Kalau dulu ketika kita SMA biasanya kan dx ya, maka kita sekarang naik level ya sebenarnya sama saja, ini cuma sekedar variabel, tapi aturannya sama. Ketika ada integral dari sebuah konstanta terhadap u, maka jawabannya langsung konstanta ditambah u plus c. Kenapa tambah c? Ini integral tak tentu. Nanti kita akan bahas kenapa integral tak tentu ya. Di video sebelum ini kita nanti saya bahas lah. Kemudian ketika dia integral u pangkat r du atau u pangkat r terhadap u, maka ketika r-nya bukan min 1, maka kita gunakan u pangkat r plus 1 pangkatnya dibagi dengan r plus 1 plus c untuk pangkat yang bukan min 1. Tapi kalau pangkatnya dia di sini R-nya itu min 1, maka integral U pangkat R di U atau logika langsung kita pakai integral U pangkat min 1 du, maka jawabannya logaritma natural atau ln nilai mutlak U plus C. R sama dengan min 1, berarti R-nya sama dengan min 1. Nih, ini untuk aturan integrasi dasar untuk konstanta dan pangkat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita sharingkan. Bisa dilihat di kolom komentar ya. Ini aturan integrasi dasar untuk konstanta dan pangkat. Kemudian aturan integrasi dasar untuk eksponensial. Ketika ada integral eksponensial atau e pangkat u du, maka hasil integralnya adalah e pangkat u plus c. Tetapi ketika ada integral a pangkat u du, bukan e ya, a pangkat u du, maka jawabannya adalah a pangkat u dibagi dengan logaritma natural atau ln a plus c, dengan catatan a tidak sama dengan 1 dan a-nya harus lebih dari 1. Itu aturan dasar integrasi untuk eksponensial. Kita lanjut.
Aturan integrasi dasar untuk fungsi trigonometri. Nah, ini. Integral sin U du hasilnya adalah min cos U plus C. Kemudian integral cos U du itu sama dengan sin U plus C. Integral secant kuadrat U du sama dengan tan U plus C. Integral kosekant kuadrat U du sama dengan min kotangen U plus C. Integral sekant U kalikan tan U du sama dengan sekant U plus C. Yang ke-10, integral kosekant U dikalikan kotangen U du hasilnya adalah min kosekant U plus C. Dan untuk integral tan U du sama dengan negatif ln atau logaritma natural nilai mutlak dari cos U plus C. Dan untuk integral kotangen U du sama dengan ln sin U plus C. Dan untuk nomor 13, integral sekant U du sama dengan ln nilai mutlak dari sekant U plus tan U plus C. Kemudian yang terakhir atau 14 untuk fungsi trigonometri, yakni integral kosekant U du sama dengan ln integral kosekant U min kotangen U plus C. Ini adalah dasar-dasar dari integrasi fungsi trigonometri. Sekarang kita bahas ke aturan integrasi dasar untuk fungsi aljabar. Ya, untuk fungsi aljabar. Fungsi trigonometri sudah, sekarang kita masuk ke fungsi aljabar. Dalam fungsi aljabar ini, ketika ada integral, dalam fungsi aljabar ini biasanya ada istilah lain dalam kalkulus, biasanya integral dengan menggunakan substitusi trigonometri, bisa itu. Atau kita langsung menggunakan rumus dasar ini tidak ada masalah. Kalau paham tentang trigonometri substitusi trigonometri silahkan, atau kita langsung pakai ini juga tidak ada apa-apa, tidak masalah. Yang penting aplikasinya nanti bisa diterapkan dalam penentuan luas dan volume benda putar atau dan lain. Oke, yang pertama untuk fungsi aljabar, integral du per akar dari a kuadrat min u kuadrat itu sama dengan arkes bule atau sin pangkat min 1. Ini namanya inverse dari sin. Inverse dari sin U per A plus C. Ini terhadap U. Kemudian kalau integral du per A kuadrat plus U kuadrat itu sama dengan 1 per A arkes boleh tan pangkat min 1 boleh, arkes tan boleh, U per A plus C. Kemudian ketika integral du per A kuadrat min U kuadrat, A ini sebagai konstanta, U sebagai variabel, maka sama dengan 1 per 2A ini dikalikan dengan logaritma natural nilai mutlak U plus A dibagi dengan U min A plus C, karena integral tak tentu. Kemudian yang terakhir untuk fungsi aljabar, integral du per U akar U kuadrat min A kuadrat sama dengan 1 per A arkes sekant nilai mutlak U dibagi dengan A plus C. Ini boleh seperti ini. Atau boleh juga 1 per A arkes cos A per nilai mutlak dari U plus C. Ini adalah dasar-dasar dari fungsi aljabar untuk integral fungsi aljabar. Sebenarnya variasi dari soal-soal nanti banyak sekali. Tapi yang penting ini kita paham dasar-dasar dari fungsi aljabar. Nanti untuk pengembangannya bisa ditanyakan lagi untuk fungsi aljabar. Selanjutnya kita bahas tentang aturan integrasi dasar untuk fungsi hiperbolik. Ya.
fungsi hiperbolik. Integral sin HO, ini fungsi hiperbolik. Sebenarnya fungsi hiperbolik itu banyak sekali. Kita ikuti yang ada, tapi yang penting kita kenalkan dua dulu. Nanti dalam perjalanannya, nanti apa itu yang maksud fungsi hiperbolik dan lain-lain bisa kita pelajari di buku Parcel, itu juga sudah dijelaskan. Ketika ada integral sin H atau sin hiperbolik U, du sama dengan cos hiperbolik U plus T. Integral cos hiperbolik U, du sama dengan sin hiperbolik U plus T. Nah, ini masih dasar. Nanti ada beberapa tingkatan-tingkatan atau beberapa tambahan lagi untuk fungsi hiperbolik, yakni aturan integrasi dasarnya. Demikian aturan integrasi dasar untuk pengenalan sebelum kita lanjut ke teknik integrasi. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.